Hai Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya Erik Hermanto di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Oke, hari ini kita akan bahas 5 profesi yang paling sulit untuk mendapatkan KPR. Apa aja itu ya? Nah, sebelumnya kenalan dulu ya. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti, saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia, dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman sobat properti. Oke, bagi Anda yang baru bergabung, video saya banyak membahas seputar tentang investasi properti dan kecerdasan finansial. Oke, kita sekarang balik ke topik lagi, yaitu adalah 5 profesi yang paling sulit untuk mendapatkan KPR. Apa aja itu ya? Apakah itu profesi Anda? Ayo kita bahas satu-satu. Profesi pertama yang paling sulit itu adalah pengacara. Kenapa pengacara paling sulit? Nah, kita lihat dulu nih. Kalau si bank ini kan dagangnya uangnya. Jadi kalau dia dagangnya uang, berarti kalau dia minjemin uang ke orang lain, berarti dia harus berharap uangnya balik dong, ya gak? Dan plus keuntungannya juga. Nah, sehingga kriteria yang bank inginkan itu ketika dia ingin meminjamkan adalah, menurut saya ada 2 yang paling krusial, yaitu adalah resikonya rendah dan pendapatannya stabil. Nah, kalau kita lihat dari profesi pengacara, pengacara ini penghasilan tidak stabil, ya, dan kemudian resikonya tinggi, ya, jadi resikonya nggak rendah. Resiko tinggi dalam arti keamanan untuk pihak banknya, ya, maksudnya seperti itu. Nah, makanya profesi pengacara ini menjadi profesi yang sulit untuk mendapatkan KPR dari bank. Tetapi, ya, kalau misalkan Anda kerja di bidang hukum memenuhi syarat berikut, saya bacakan ya. Kerja sebagai karyawan tetap di law firm, ya, di firma hukum, tidak ikut asosiasi peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia, tidak bisa beracara atau sidang, tidak disumpah advokat, maka kalau Anda memenuhi kriteria ini, Anda masih bisa mendapatkan KPR. Nah, jadi tetap ada solusinya ya bagi Anda yang bekerja di bidang hukum. Tenang aja. Berikutnya, profesi tersulit nomor 2 untuk mendapatkan KPR adalah penyidik, polisi, dan tentara. Jadi, dan sejenisnya ya. Nah, kenapa kok mereka sulit mendapatkan KPR, pinjaman KPR gitu loh. Tadi yang saya katakan bahwa bank itu harus memenuhi 2 kriteria yang paling penting, paling krusial buat bank itu adalah beresiko rendah dan pendapatannya stabil. Kalau dari sisi pendapatannya ya tentu mereka stabil ya. Penyidik, tentara, polisi kan itu mereka dibayar oleh negara, pasti stabil. Resikonya ini tinggi untuk mereka ini ya. Kenapa? Karena mereka ibaratnya maju di medan perang, terus kemudian mereka punya beresiko mengatasi kerusuhan, jadi ada satu ancaman fisik, ya. Nah, ini yang menurut bank ini beresiko tinggi, makanya bank itu agak susah untuk memberikan pinjaman KPR. Tetapi, ya, bagi Anda yang berprofesi penyidik, tentara, ataupun polisi, ada solusinya, yaitu apa? Ada beberapa bank BUMN, ya, yang bisa memberikan pinjaman KPR untuk Anda, ya, karena Anda sebagai abdi negara. Nah, jadi ada bank BUMN yang memang bisa mensupport Anda dalam memberikan pinjaman KPR. Dan bagi Anda yang bekerja di sebagai back office-nya, administrasinya, baik di KPK ataupun di ketentaraan, di kepolisian, nah ini tidak masalah karena Anda tidak punya kewajiban perang, ya kan? Ataupun Anda tidak berkonfrontasi menghadapi penjahat langsung gitu loh, ya kan, seperti itu. Sehingga Anda yang bekerja di back office ataupun administrasi aman bisa mendapatkan pinjaman KPR. Profesi tersulit nomor 3 yaitu adalah model dan artis dan sejenisnya ya. Loh, kenapa? Kok susah? Bukannya artis pendapatannya banyak ya? Betul, banyak, tapi tidak stabil pendapatannya. Bank ingin profesi yang stabil pendapatannya. Terus kemudian, kalau dari resiko ya rendah ya, of course ya, mereka resiko rendah. Jadi bank itu tidak suka dengan yang profesi yang dengan penghasilan pendapatan tidak stabil.
seperti itu. Dan kerjaan artis sama model ini, mereka sistemnya by contract. Jadi bukan yang sifatnya long term, sedangkan bank ini sukanya yang long term, yang jangka panjang, ya. Maklum aja lah, bank pasti mikirinnya kan mesti balik modal, ya kan, dan untung. Jadi berwajar lah, jadi wajar aja kalau mereka berpikirnya, bank itu berpikirnya secara jangka panjang. Kemudian bagi Anda yang kerja di misalkan sebagai back office atau administrasi, sebagai karyawan di perusahaan manajemen artisnya atau perusahaan manajemen modelnya, itu tidak masalah, Anda bisa mengajukan pinjaman KPR. Ya, jadi beda ya kalau Anda profesinya artis sama Anda kerja sebagai karyawan di perusahaan manajemen artis, itu dua hal yang berbeda. Profesi tersulit keempat, yaitu adalah pelaut dan penambang. Nah, jadi kenapa nih profesi ini kenapa sulit mendapatkan KPR? Karena pelaut, penambang, dan sejenisnya ini mirip-mirip. Mereka bisa lepas pantai selama 6 bulan, kemudian bisa off 2-3 bulan, kadang tidak ada slip gaji, kadang statusnya karyawan kontrak. Nah, jadi hal-hal seperti ini membuat mereka ini sulit untuk mendapatkan pinjaman KPR. Waduh, jadi gimana dong solusinya kalau misalkan saya berprofesi sebagai pelaut ataupun penambang? Oh, gampang, tenang, ada solusinya, ya kan? Solusinya adalah Anda yang berprofesi sebagai pelaut atau penambang dan sejenisnya, Anda bisa mengajukan pinjaman KPR di bank yang kelas menengah ataupun kelas bawah. Jangan cari bank yang kelas papan atas ya, karena yang papan atas pasti aturannya lebih ketat. Ya, nah sedangkan yang menengah bawah itu aturannya pasti akan lebih longgar. Walaupun memang bunganya lebih tinggi 1-2%, tapi nggak apa-apa kan. Yang penting kita punya goal ini tercapai, yaitu adalah Anda ingin punya rumah seperti itu, ya. Profesi tersulit kelima, yaitu adalah profesional. Profesional seperti agen properti, agen asuransi, dan dokter ya, dan sejenisnya. Jadi profesional itu masih banyak banget. Jadi yang termasuk kategori profesional ini kayak ibaratnya dia mengandalkan keahliannya dia sendiri gitu loh untuk mendapatkan uang. Kurang lebih seperti itu profesional. Jadi dia punya satu spesifik skill untuk menghasilkan uang. Nah, kenapa agen properti susah untuk mendapatkan pinjaman KPR? Agen properti ini kan punya penghasilan tidak stabil, ya, tidak tetap. Ya, walaupun dia beresiko rendah, ya. Jadi bank nggak mau memberikan, agak susah lah untuk memberikan pinjaman KPR. Tapi lain cerita kalau Anda sebagai prinsipalnya atau Anda pemilik dari satu agensi properti. Nah, itu lain cerita. Anda akan dianggap sebagai wira swasta dan bank itu akan meminta mutasi rekening 6 bulan terakhir bagaimana stabil gak pendapatannya gitu loh. Dan kalau Anda sebagai prinsipal daripada suatu agensi properti, Anda masih bisa mendapatkan pinjaman KPR. Lalu yang berikutnya adalah agen asuransi. Nah, agen asuransi ini juga bank menganggap sebagai pendapatan yang tidak stabil. Tetapi ada solusinya buat Anda yang sebagai agen asuransi. Kalau Anda sebagai agen asuransi dan Anda sudah bekerja secara full time dan sudah bekerja full time selama 2 tahun, maka Anda dianggap punya penghasilan yang baik dan Anda bisa menyertakan bukti bahwa Anda punya penghasilan sekian gitu loh. Nah, ini buat standarisasi sebagai patokan untuk si banknya bahwa Anda layak mendapatkan pinjaman KPR. Nah, jadi selamat mencoba ya agen asuransi. Kemudian berikutnya adalah dokter. Nah, kalau dokter ini maksudnya yang praktek sendiri ya. Jadi bukan dokter kok susah ya dapat KPR, nggak seperti itu. Jadi dokter yang praktek sendiri ini yang susah. Kenapa? Karena bank menilai ini penghasilannya tidak stabil. Nah, seperti itu. Lain cerita loh kalau dokternya itu kerja di rumah sakit. Nah, berarti kan dia sebagai karyawan dari rumah sakit tersebut dong. Dan dia mendapatkan income yang stabil. Nah, ini lain cerita. Jadi, kalau dokter itu kerja di rumah sakit, nah itu bisa mendapatkan pinjaman KPR. Demikian sharing dari saya. Anda juga bisa melihat di sebelah kiri atas saya link video tentang 5 profesi yang paling gampang mendapatkan KPR. Nah, jadi bisa dibandingkan ya. Nah, bagi Anda profesinya yang saya belum sebutkan tadi, silakan tuliskan di komen ya. Jadi saya bisa bantu bales. Kira-kira profesi Anda ini bisa gak sih dapat dengan mudah mendapatkan KPR? Berikan like jika Anda suka dengan video saya dan
Silakan tuliskan di kolom komen untuk pertanyaan ataupun topik-topik yang Anda ingin saya bahas di video saya berikutnya. Siapa tahu topik yang Anda inginkan menjadi bahasan video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.